الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wadi'ati. Ini pasal menerangkan tentang hukum al-wadi'ah. Hiya fa'ilatun. Al-wadi'ah fa'ilatun bima'na maf'ulatin. Jadi al-wadi'ah adalah fa'ilah. Fa'ilah maknanya maf'ulah. In akhadta min qawlihim, apabila engkau mengambil dari ucapan para ulama, wada'ar rajulu kada idza taraka. Wada'ar rajulu kada, idza ini tafsiriyah tuh. Idza bukan apabila itu. Idza di sini artinya bukan apabila. Jadi bukan idzanya idza syartiyah, tapi idza di sinilah idza tafsiriyah. Tafsiriyah. Ai maknanya ai. Idza taraka ay taraka. Wada'ar rajulu kada idza taraka ay taraka. Wada'ar rajulu kada idza taraka ay taraka. Seseorang meninggalkan hal itu disebut dengan wadi'ah. Jadi al-wadi'ah diambil dari kalimat fa'ilah. Fa'ilah maknanya maf'ulah. Kalau kita mengambil dari kalimat fi'ilnya wada'ar rajulu kada idza taraka, itu idza bukan harfu syartin. Idza bukan harfu syartin, tetapi adalah tafsiriyah. Tafsiriyah. Ai idza ai taraka. Idza taraka ai taraka. Seseorang meninggalkan hal tersebut. Kenapa demikian? Li'annal wadi'ata matrukatun indal wadi'i. Karena barang titipan, al-wadiyah barang titipan, ditinggalkan di sisi orang yang dititipkan. Al-wadi adalah orang yang dititipkan barang kepadanya, disebut dengan al-wadi. Al-wadi'ah barangnya. Al-wadi'ah barangnya. Al-wadi orang yang dititipkan barang kepadanya, disebut dengan al-wadi. Jadi karena al-wadi'ah, li'anna al-wadi'ata matrukatun indal wadi'i. Karena barang titipan itu ditinggalkan di sisi orang yang dititipkan barang kepadanya. Itu pertama.
Jadi al-wadi'ah diambil dari kalimat fa'ilah bima'na maf'ulah. Dia punya contoh kalimatnya wada'ar rajulu kada. Itu wada'a maknanya ai taroka, ida taroka, ida ai taroka. Seseorang laki-laki meninggalkan hal itu. Karena al-wadi'ah barang titipan ditinggalkan sisi orang yang dititipkan barang kepadanya. Yang kedua wa bima'na fa'ilatin. Al-wadi'ah itu maknanya fa'ilah, wadi'ah. In akhadta min qawlihim, jika engkau mengambil dari ucapan para ulama, wadu'ar rajulu bil dhammid dali, dengan dhammah dalnya, wadu'a. Yang pertama fathah, wada'a. Yang kedua dhammah, wadu'a. Idza sakana, sama tuh idza bukan harfu syartin tetapi ai. Jadi idza bermakna ai, tafsiriyah, ai sakana. Wadu ar-rajulu ai sakana, tenang, diam seseorang laki-laki. Jadi ada wada'a maknanya taroka, kalau wadu'a maknanya sakana. Jadi boleh diambil dari kalimat al-fa'ilah, al-wadi'ah, al-fa'ilah bermakna maf'ulah. Wada'ar rajulu kada maknanya adalah taroka, meninggalkan. Kalau diambil dari kalimat al-wadi'ah. Yang kedua boleh diambil dari kalimat fa'ilah, wadi'ah. Nah, itu contoh kalimatnya wadu'ar rajulu. Kalau wadu'a maknanya ai sakana, tenang atau diam seseorang laki-laki. Kenapa demikian? Bisa diambil dari kalimat wadu'ar rajulu li'annal wadi'ata sakinatun indal wadi'i. Karena barang titipan itu tenang, diam di sisi orang yang dititipkan barang kepadanya. Jadi boleh diambil dari kalimat fa'ilah. Jadi al-wadi'ah yang pertama diambil dari kalimat fa'ilah. Fa'ilah maknanya maf'ulah. Diambil dari kata contohnya wada'ar rajulu kada. Wada'a di sini maknanya idza taraka ai taraka, meninggalkan seseorang akan hal itu. Yang kedua, boleh al-wadi'ah diambil dari kalimat fa'ilah. Fa'ilah contohnya wadu'ar rajulu. Kalau wadu'a dengan dhammah dal maknanya sakana. Wa tutlaqu ayil wadi'atu lughatan, dan dipergunakan al-wadi'ah secara bahasa adalah ala syai'il muwadda'i inda ghairi sahibihi lil hibzi, sesuatu yang ditinggalkan di sisi orang yang bukan memilikinya, lil hibzi, untuk dijaga. Jadi barang ini ditinggalin tapi bukan kepada yang punyanya, ditinggalin kepada bukan yang punyanya. Tujuannya apa? Lil hibzi, untuk dijaga. Itulah al-wadi'ah ditinjau dari segi bahasa. Jadi al-wadi'ah lughatan secara bahasa adalah ala syai'il muwadda'i inda ghairi sahibihi hibzi, sesuatu yang ditinggalkan di sisi orang yang bukan punyanya. Tujuannya lil hibzi, untuk dijaga. Yuqalu, dikatakan istauda'tuhu wadi'atan. Istauda'tuhu maknanya doa Allahumma innistauda'tuka. Istauda'a yastaudi'u. Allahumma innistauda'tuka. Ini yuqalu istauda'tuhu wadi'atan. Istauda'tuhu wadi'atan maknanya idah. Nah, idah sekali lagi nih, idah di sini bukan harfu syartin, tetapi adalah ida di sini tafsiriyah, gitu. Jadi nanti kalau ente ketemu di kitab-kitab ada penjelasan dari kalimat sebelumnya, kalimat ida itu bukan adalah maknanya apabila, tetapi ida tafsiriyah ai adalah maksudnya begitu, demikian. Ai ida maksudnya idza stahfaztahu iyyaha,
Apabila engkau diminta untuk menjaganya, iya tuh. Apabila engkau diminta untuk menjaganya. Jadi yang kedua, ya yang pertama tadi secara bahasa bahwasanya yang disebut dengan al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditinggalkan di sisi orang yang bukan memilikinya, mempunyainya, tujuannya untuk dijaga. Kalimatnya istauda'tuhu wadi'atan. Istauda'tuhu wadi'atan maknanya istahfaztuhu iyyaha. Saya diminta untuk menjaga barang, atau istauda'tahu wadi'atan ay istahfaztahu iyyaha. Engkau diminta untuk menjaga barang tersebut. Ay maksudnya fal wadi'atu tutlaqu lughatan wa syar'an aidan alal ainil muwadda'ati. Al-wadi'ah dipergunakan secara bahasa dan secara syarak pula atas materi barang yang dititipkan. Jadi secara bahasa, secara syarak sama. Yang disebut dengan al-wadi'ah adalah al-ainul muwadda'ah, barang atau materi yang dititipkan. Itu pertama ya. Itu pertama, secara bahasa yang disebut dengan al-wadi'ah adalah dipergunakan ala syai'il muwadda'i inda ghairi sahibihi lil hifzi. Wa tutlaqu syar'an faqat, dan dipergunakan kalimat al-wadi'ah secara syarak hukum agama saja alal aqdil muqtadi lil istihfari ay li talabil hifzi, akad yang menentukan untuk menjaga sesuatu barang. Jadi yang disebut dengan al-wadi'ah secara syarak adalah al-aqdul muqtadi lil istihfadi, sebuah akad yang menentukan untuk menjaga barang. Jadi kalau ada orang melakukan akadnya untuk menjaga barang, inilah yang disebut dengan al-wadi'ah. Jadi al-wadi'ah secara syarak adalah al-aqdul muqtadi lil istihfadi, akad yang menentukan untuk menjaga barang atau sesuatu barang. Jadi kalau ada orang yang melakukan akadnya akad yang menentukan untuk menjaga barang, maka disebut dengan al-wadi'ah. Wa arkanul wadi'ati bima'nal aqdi arba'atun, dan arkan, rukun-rukun dari al-wadi'ah artinya rukun-rukun dari akadnya, akad yang menentukan untuk menjaga satu barang, arba'atun, ada 4. Yang pertama wadi'atun bima'nal ainil muwadda'ati. Yang pertama ada barang yang dititipkan. Yang kedua wasiratun, ada kalimat dari akad tersebut untuk menitipkan barang tersebut. Ya, kemudian yang ketiga wa muwaddi'un, orang yang menitipkan barang. Yang keempat wa wadi'un, ada barang yang dititipkan. Jadi pertama wadi'ah, ada akadnya. Ya, wadi'ah, ada barangnya yang dititipkan. Yang kedua sigatun, ada kalimatnya. Yang ketiga ada muwaddi'un, orang yang menitipkan barang. Yang keempat ada wadi'un, orang yang dititipkan barang. Jadi ada wadi'ah barangnya dititipkan. Kemudian ada sigat, kalimat daripada wadi'ah tersebut. Yang ketiga muwaddi', ada orang yang menitipkan barang. Yang keempat wadi', ada orang yang dititipkan barang kepadanya. Wal wadi'atu ayyil ainul muwadda'atu, al wadi'ah artinya barang yang dititipkan, amanatun muta'assilatun fiha, satu amanah yang menjadi pokok padanya, la tabi'atun, bukan pengikut, pokok. Jadi amanah yang menjadi pokok, yang menjadi pokok, menjadi dasar, fi yadil wadi'i, pada tangan orang yang dititipkan barang. Jadi al-wadi'ah, barang yang dititipkan itu adalah satu amanah. Dititipin mobil, dititipin motor, atau barang-barang yang lainnya, itu amanah namanya, wadi'ah namanya disebutnya. Itu merupakan amanah.
amanah yang menjadi pokok, menjadi dasar di tangan orang yang dititipkan barang. Bimana pengertiannya? Annal qasda min hal hifzu, tujuan daripada al-wadi'ah tadi adalah al-hifzu, menjaganya. Jadi amanah itu kita menjaganya udah. Jadi barang yang dititipkan kepada kita bentuknya apapun, maka tujuannya adalah lil hifzi, untuk dijaga. Fa in urida fi'lun mu'minun fa ala khilafil asli, maka jika ditosodorkan ada pekerjaan yang menjaminnya, maka menyalahi asalnya, menyalahi hukum asal. Karena al-wadi'ah adalah titipan amanah yang menjadi pokok dasar pada tangan orang yang titipkan barang. Bikhilafir rahni, lain hanya rahan. Kalau gadai lain. Fa innal qasda minhu tawattuq, tujuan daripada gadai adalah at-tawattuq, kepercayaan, mengambil kepercayaan dari orang yang digadaikan. Wal amanatu fihi tabi'atun, amanah padanya adalah tabi'ah, mengikut, lain. Jadi pada masalah rohan lain, pada masalah al-wadi'ah. Kalau wadi'ah memang amanah, dia amanah yang menjadi pokok dasar. Sementara kalau rohan gadai adalah at-tawattuq, kita mengambil kepercayaan dari orang yang kita gadaikan barang kepadanya. Amanah ikut di situ. Jadi bukan amanah yang menjadi pokok dasar. Kalau pada masalah wadi'ah, amanahnya menjadi pokok dasarnya. Wa yustahabbu qabuluha ay ada muraddiha ainan limanin faradah. Sunnah ain, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain per individu, ada kesunahan untuk mengerjakannya, kayak qabliyah, ba'diyah, duha, witir. Sunnah ain. Ada sunnah kifayah, satu orang mengerjakan gugur kesunahan untuk yang lainnya. Contoh, baca bismillahirrahmanirrahim, makan sepiring, makan satu nampan berempat. Kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim satu orang saja, maka sudah menggugurkan kesunahan untuk membaca bismillah kepada 4 orang tersebut. Inilah yang disebut dengan sunnah kifayah. Jadi ada sunnah ain, ada sunnah kifayah, sama dengan fardu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi sunnah ain hukumnya, disunnahkan sunnah ain, menerima titipan, tidak boleh ditolaknya sunnah ain. Bagi siapa? Limanin farada. Kalau sendirian, nggak ada siapa-siapa, ada orang, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita punya teman datang kepada kita, nitipin barang kepada kita, tidak ada siapa-siapa lagi selain kita, maka sunnah ain untuk mengambilnya titipan barang tersebut, tidak boleh ditolaknya. Sunnah ain itu. Wa kifayatan liman ta'addada, dan sunnah kifayah kalau banyak orang, ada dua orang, ada 3 orang atau lebih datang kepada kita punya teman, kerabat atau yang lain-lainnya, titip barang kepada kita, tapi di situ ada teman kita yang lainnya, maka ini hukumnya sunnah kifayah. Satu orang mengambil barang titipan tersebut, maka sudah menggugurkan kesunnah untuk yang lain. Ini disebut dengan sunnah kifayah. Jadi ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sawa'un kanat bijulin aula, baik dengan upah atau tanpa upah. Jadi mau dititipin nanti ada bayarannya, ada upahnya atau enggak, hukumnya sama seperti itu. Jadi sunnah ain kalau sendirian limanin farada, sunnah kifayah liman ta'addada kalau memang lebih dari 1 orang. Wallahu a'lam bishawab.